ولقد في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui sangat banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka secanggih apapun mesin yang ada hari ini tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayat ini sifatnya adalah mutlak. Apakah orang yang mereka diberikan nikmat yang banyak kelihatan di mata manusia, atau orang yang dia merasa dirinya tidak punya apa-apa? Nah, orang yang dia sebenarnya tidak punya apa-apa di matanya, kalau seandainya dihitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tetap dia tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Karena terkadang kebanyakan manusia, mereka memandang kenikmatan itu hanya sebatas gaji bulanan yang dia dapatkan. Seseorang memandang sebuah kenikmatan hanya sebatas rumah yang dia miliki. Seseorang memandang sebuah kenikmatan hanya sebatas berapa mobil yang dia punya. Nah, karena ini yang menjadi timbangan sebuah kenikmatan, makanya seseorang selalu merasa dia tidak punya apa-apa. Dia selalu merasa dirinya kekurangan. Dia selalu merasa dirinya tidak punya nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi sebenarnya bagaimana sudut pandang seseorang tersebut dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ya, saya punya cerita. Ada teman saya. Beliau ini punya kakak dokter spesialis top lah di sebuah kota di Indonesia. Qadarullah masyafa'al, beliau sakit. Yang sakitnya beliau itu sakit kanker tenggorokan kalau saya tidak salah. Dan beliau sudah datang ke negeri-negeri, ya bahkan keluar negeri untuk berobat. Dan telah menghabiskan uang yang begitu banyak. Tapi subhanallah, apa yang beliau rindukan? Apa yang membuat beliau menangis? Yang membuat beliau menangis ketika melihat ada orang yang makan di sampingnya lewat mulutnya. Karena beliau memang sudah tidak bisa lagi makan lewat mulut, makanan itu ditransfer melalui perut beliau. Itu membuat beliau menangis. Jadi di sana ada orang yang merindukan apa yang kita makan hari ini walaupun kita cuma makan tempe goreng. Ada sekian banyak manusia yang hari ini merindukan makanan yang kita makan walaupun kita hanya makan nasi pakai telur ceplok. Ya, ada di sana orang yang merindukan untuk bisa minum sekedar teh manis dingin walaupun di gelas dari plastik. Banyak orang yang merindukan kenikmatan yang hari ini kita rasakan. Makanya saya katakan tadi tergantung bagaimana sudut pandang seseorang di dalam melihat sebuah kenikmatan tadi. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini kenikmatan itu semakin bertambah. Dan di antara kenikmatan yang paling besar dan yang paling indah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hadiah bulan Ramadan ini. Inilah hadiah yang sangat spesial. Ini hadiah yang sangat berharga. Ini adalah peluang besar untuk kita menjadi orang-orang yang sukses. Ya, kita tidak hanya selalu berbicara peluang-peluang jalan-jalan kesuksesan berbisnis, tidak.
Tetapi di sini jauh lebih berharga, jauh lebih indah, jauh lebih mahal, jauh lebih ya besar nikmatnya. Ya, yaitu diberikan peluang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan pertandingan. Yang hari ini dan tersisa 20 hari lagi kita akan bertanding. Nah, yang namanya orang yang bertanding, ada di antara mereka orang yang sukses dengan pertandingannya, ada pula gagal dalam pertandingan tersebut. Kita tidak berbicara orang-orang yang tidak ikut dengan pertandingan. Yang dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, ya dia tidak baca Quran. Tidak ada apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, kecuali seperti apa yang telah dilakukan bulan-bulan sebelumnya. Itu tidak masuk pembahasan kita. Tapi yang kita bahas adalah orang-orang yang bertanding di bulan Ramadan. Namun subhanallah, orang-orang yang bertanding di bulan Ramadan ini ketika mereka tiba di garis finish, ada di antara mereka yang berhasil dan ada di antara mereka yang gagal dalam pertandingan tersebut. Nah, kita perlu bertanya, dan sekian banyak pertandingan yang telah kita lalui di bulan Ramadan, yang ada sebagian kita sudah 30 kali pertandingan, ada yang sudah 25 kali pertandingan, ada yang sudah 20 kali pertandingan. Di antara pertandingan tersebut, apakah kita bisa memastikan bahwasanya kita berada ya di klasemen orang-orang yang berhasil melewati pertandingan tersebut? Tentunya seseorang hanya bisa berharap. Dan seseorang hanya bisa berusaha untuk mendapatkan ya piala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dua jenis manusia yang bertanding di bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illa ju'al atash. Ada orang-orang yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada yang didapatkan di bulan Ramadan kecuali hanya haus dan lapar saja. Subhanallah. Ternyata ada orang yang bertanding di bulan Ramadan, ada orang yang memacu di bulan Ramadan, tapi ketika dia berada di garis finish, hasil yang dia dapatkan, dia tidak mendapatkan apapun di bulan Ramadan kecuali hanya haus dan lapar saja. Begitu juga rubba qaimin, banyak orang yang mereka menegakkan sholat, tidak ada yang dia dapatkan dari sholat yang dia lakukan tersebut kecuali hanya apa? Kecuali hanya capek dan lelah saja. Itu yang dia dapatkan. Subhanallah. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kira-kira berada di garis mana? Kita kira-kira berada di klasemen yang mana? Ya, kalau seandainya kita kalah di pertandingan, sebuah pertandingan di dunia, paling kita cuma tidak mendapatkan hadiah yang kemudian kita bisa mencari yang lainnya. Ya, bahkan bisa kita mendapatkan yang lebih berharga daripada hadiah yang diberikan tersebut. Tapi masalahnya, pertandingan yang kita bertanding hari ini, Allah telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Allah telah memberikan tanda-tanda kepada kita. Adapun hasilnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Hasilnya nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf ya 6 bulan sebelum mereka masuk bulan Ramadan, mereka berdoa agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Kemudian 5 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Agar Allah memberikan pahala dan menerima kebaikan mereka di bulan Ramadan.
Nah, kalau seandainya mereka berpuasa dengan baik, berpuasa dengan ibadah, berpuasa dengan kebaikan, berpuasa dengan berlomba-lomba dalam ketaatan, mereka berdoa 5 bulan lamanya agar Allah menerima amalan mereka. Maka tentunya kondisi saya dan kondisi kita semuanya yang jauh sekali perbedaannya dengan kondisi-kondisi mereka, maka tentunya kita harus lebih semangat lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita menginginkan Ramadan ini adalah ibarat cermin buat kita. Sebelum nanti amalan kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan Ramadan ini adalah sebagai cermin yang besar yang ada di hadapan kita, kemudian kita berdiri. Ya, kita jangan suka pakai kaca spion. Karena kalau cerminannya kata spion, ya kita suka menilai orang di belakang kita. Kita nggak terlihat di kaca spion tadi. Ah, si fulan ini nggak pakai helm. Ya, si fulan ini ya motong-motong jalan. Ya, si fulan ini nggak berhenti lampu merah. Kalau kita pakai kaca spion, yang jadi penilaian adalah orang terus. Tapi kita ingin menjadikan bulan Ramadan ini cerminnya adalah buat kita. Kita lihat rambut, apakah sudah mulai ada yang putih. Kita lihat di leher, apakah leher kita masih kencang. Atau leher kita sudah mulai berkerut. Ya, kita lihat mata kita masih muda tidak untuk melihat ataukah tidak. Ini kan semua tanda-tanda. Ini semua adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba tersebut menjadikan pelajaran. Yang pelajaran itu adalah yang paling dekat dengan dirinya. Ya, yang paling dekat dengan dirinya. Yang dia sendiri merasakan, saya sudah tidak muda lagi. Makanya nanti di akhirat, di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan umur kepada penghuni surga itu hanya 33 tahun, tidak lebih. Kenapa tidak bertambah umur penghuni surga? Karena mereka nggak ada ujian yang mereka diberikan oleh Allah. Tidak ada pelajaran yang dengannya mereka harus bertaubat untuk mereka menata diri mereka. Tidak ada. Ya, karena mereka hanya menikmati kenikmatan. Adapun di dunia, karena hidup kita sementara, maka manusia perlu diingatkan. Selain diingatkan dengan Al-Quran, selain diingatkan dengan hadis, juga Allah ingatkan apa yang ada pada diri kita dari umur yang telah kita lewati supaya kita tidak merasa selalu muda. Tidak merasa masih ya cabe-cabean kalau kata orang Sumatera yang seakan angkar umurnya masih 17 tahun sehingga sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tapi umur kita sudah berumur. Kita sudah tidak muda lagi. Inilah Ramadan, kita jadikan dia sebagai cerminan. Nah, kalau seandainya bulan Ramadan itu tidak bisa menjadi cerminan, tidak bisa kita jadikan ya tempat untuk kita mengevaluasi diri kita. Jangan harap itu akan terjadi di bulan Syawal. Jangan harap itu akan terjadi di bulan Dzulqa'dah. Jangan harap itu akan terjadi di bulan Dzulhijjah. Jangan berharap itu akan terjadi di bulan Muharram. Ya. Jangan berharap itu akan terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menjadikan cermin untuk diri kita sendiri. Apakah kita harus menunggu? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memasukkan kita ke dalam neraka, dan tangisan air mata kita untuk bertobat sudah tidak mungkin, tidak diterima oleh Allah. Jeritan kita, pedihnya neraka juga tidak akan menjadi sebab diringankan azabnya kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang telah berputus asa dalam nerakanya Allah. Mereka hanya meminta ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Wahai penjaga pintu neraka, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meringankan sesaat saja azab kami dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya mereka tidak minta macam-macam. Mereka hanya meminta kepada penghuni surga. Nam, wa nada ashabun nari ashabul jannah.
ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, berilah kepada kami sedikit rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Mereka hanya minta seteguk minuman. Kemudian penghuni surga menjawab, tidak ada bagian apapun kepada engkau hari ini. Sudah selesai habis waktu untuk bertaubat. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menyesal. Nah, ketika penyesalan kita dan taubatnya kita dan tangisan kita, rintihan kita kepada Allah masih bermanfaat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita gunakan itu kesempatan untuk diri kita. Maka mari kita gunakan waktu itu untuk kita membenahi diri. Ternyata saya masih jauh sekali dari kebaikan. Ternyata saya masih jauh lagi dari standar seorang muslim. Ternyata saya masih jauh sekali dari standar seorang muslimah. Saya harus berbenah. Saya harus memperbaiki diri saya. Saya harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti yang telah saya isyaratkan tadi, seorang muslim kita harus menjadi seorang muslim yang baik. Kita menjadi seorang muslimah yang baik. Dan seorang muslim dan muslimah yang baik ketika terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, baik hubungan dia dengan Allah dan baik hubungan dia dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quranul Karim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah itu iqabnya sungguhlah sangat pedih. Ini adalah prinsip tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Dan juga di sana ada kaidah bagaimana Anda bermuamalah dengan manusia, maka demikian pula balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Kalau Anda berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka Allah juga akan memberikan kebaikan kepada engkau. Tapi seketika engkau berbuat jelek kepada hamba-hamba Allah, maka itu juga yang akan Anda dapatkan dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, di antaranya Rasulullah mengatakan, ya irhamu man fil ardi, sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Ya, begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya muslimin, ya, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi dua hal ini ada hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan seorang manusia. Tidak bisa dia menjadi seorang muslim yang baik sampai dia mengumpulkan dua kebaikan, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kita mulai pada hablum minallah. Berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah nggak butuh dengan kebaikan kita, Allah tetap mulia apakah kita berbuat baik kepadanya atau tidak. Tapi kebaikan yang kita lakukan, ya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan bentuk iman kita kepada Allah, para hadirin dan hadirat, bukan hanya sekedar ya kita beriman adanya Allah. Kita bukan hanya beriman dengan syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada kita berupa salat, berupa zakat, berupa haji, berupa puasa dan seterusnya. Akan tetapi yang paling terpenting juga kita mengimani, menerima ridho dengan keputusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar dengan ujian tadi. Jangan sampai ketika kita mendapatkan kenikmatan, ini karena tangan saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena kerajinan saya, ini karena ketelitian saya. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, ketika dia dicoba oleh Allah,
maka dia menisbatkan itu, kenapa Allah tidak adil kepada saya? Subhanallah. Ini persis seperti keadaannya orang-orang munafik. Ya, persis seperti keadaan orang-orang yang akan mewarisi nerakanya Allah. Tapi orang yang beriman, ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Ketika dia diuji oleh Allah, Allah telah memberikan sekian banyak nikmat kepada saya. Yang nikmat itu nggak bisa terhitung. Dan kemudian Allah menguji sedikit masalah kepada saya. Tidak ada keharusan bagi saya kecuali saya harus bersabar dengan ujian tersebut. Karena memang dunia ini teman-teman semuanya ada tempat yang kita bisa kecewa. Dunia ini tempat yang terkadang kita bisa sedih. Itulah dunia. Jadi kalau seandainya ada orang berkata saya kecewa sekali, ya itulah dunia. Jadi yang kecewa itu bukan kamu saja di dunia ini. Yang sakit hati bukan kamu saja di dunia ini. Ada miliaran manusia di dunia ini yang juga kecewa seperti kecewanya kamu. Apa kecewanya memang sama seperti kecewanya kamu? Atau dia punya masalah yang lain yang bisa lebih berat kecewanya dibandingkan kamu? Itulah dunia. Ya, jadi bukan hanya kita saja yang kecewa, bukan hanya harapan saja kita tidak dapat, bukan hanya keinginan saja kita saja tidak berhasil kita peroleh. Ada miliaran manusia yang angan-angannya juga nggak dapat, yang keinginannya juga tidak terrealisasi, yang dia juga kecewa sama seperti kita, kan itulah dunia. Ya, jadi kalau seandainya saya tidak ingin kecewa, kalau kamu tidak ingin kecewa, mohon maaf. Dunia ini bukan tempatnya. Ya kalau kamu nggak ingin sedih, mohon maaf, dunia ini bukan tempatnya. Kalau kamu nggak ingin susah, mohon maaf, dunia ini bukan tempat Anda. Carilah sebuah tempat yang Anda tidak akan pernah kecewa. Nah kalau di dunia, kemanapun Anda pergi, Anda tinggal di Hong Kong, Anda tinggal di Arab Saudi, Anda tinggal di Indonesia, ya, Anda tinggal di Amerika, dimanapun Anda tinggal, menginjak kaki di muka bumi ini, pasti Anda akan apa? Anda akan sedih, Anda akan kecewa, Anda akan segala hal dalam kehidupan Anda. Ya, karena itulah dunia. Nah, jangankan kita, manusia biasa, kekasihnya Allah, Rasulnya Allah, Nabinya Allah, pemimpin jin dan manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinginan beliau, ada yang beliau dapatkan, ada yang beliau tidak dapatkan. Sedih, ada masa sedih. Kecewa, ada masa kecewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ada rasa beliau sakit. Nah, kalau seandainya kekasih Allah bisa sakit, bisa kecewa, bisa sedih, bisa saja harapannya tidak beliau dapatkan, apalagi kaya, apalagi Anda. Yang kita nggak sebaik sesuci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Mekah, di kota Madinah, hijrah, diusir oleh musyrikin dari kota Mekah. Tentunya kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menggebu-gebu untuk bisa kembali ke Mekah, apalagi untuk bertawaf di Ka'bah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 600 atau 700 Hijriah, Nabi SAW mempersiapkan dirinya dan para sahabatnya dengan jumlah yang sangat banyak pada waktu itu. Dan tidak tanggung-tanggung Nabi mempersiapkan hewan sembelihan yang akan disembelih di Mekah. Dan subhanallah, persiapan yang matang, jumlah orang yang banyak, perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan, kerinduan yang sudah menggebu-gebu untuk bisa beribadah di Ka'bah. Tetapi dihadang oleh musyrikin di Hudaybiyah, yang kemudian Nabi SAW singkat cerita tidak diberikan izin untuk masuk ke Ka'bah, tidak diberikan izin masuk ke kota Mekah. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengkhabarkan kepada kami, ya Rasulullah, kita akan masuk ke kota Mekah? Kenapa kita harus sekarang pulang, ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, wahai Umar, aku tidak mengatakan kepada engkau kita akan masuk ke kota Mekah tahun ini. Tapi aku mengatakan kita akan masuk ke kota Mekah bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Yang jelas kita akan masuk ke Mekah insya Allah. Pulang Nabi SAW, beliau berharap untuk bisa bertawaf di Ka'bah.
Tapi harapan itu beliau tidak dapatkan. Harapan itu tidak beliau peroleh. Ya. Dan Nabi menyadari, inilah kehidupan dunia. Ya. Beliau tidak mengatakan, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begini, ya Allah. Tidak ada. Karena beliau sebagai seorang Nabi, sebagai kekasihnya Allah, sadar inilah kehidupan dunia yang kita bisa dapatkan apa yang kita harapkan. Dan bisa saja meleset apa yang kita harapkan tersebut. Begitu juga ketika Nabi SAW pergi ke Taif. Setelah meninggal paman dan istri kesayangan beliau. Tekanan-tekanan dari musyrikin semakin kuat, semakin kencang. Dan kemudian Nabi berharap untuk berdakwah ke Taif. Agar ketika penduduk Taif mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW akan semakin menguatkan Islam pada waktu itu. Itu harapannya Rasulullah. Itu keinginannya Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, keinginan Rasulullah SAW meleset. Melesetnya bukan 5 derajat, bukan 10 derajat, bukan 20 derajat, melesetnya 180 derajat. Ya, melesetnya 180 derajat. Ya, nah kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kesedihan ini diceritakan oleh Nabi kepada Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih menyakitkan kepada engkau ya Rasulullah melebihi dari perang Uhud? Nabi menceritakan kesedihan beliau ketika diusir oleh orang-orang musyrikin. Ya, penduduk Taif dari Taif pada waktu itu, hal yang menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi saya katakan, kekasihnya Allah, harapannya itu bisa meleset sampai 180 derajat. Ya, nah apalagi kita manusia yang biasa ini. Ya, bisa keteloran kita, bisa karena dosa kita, bisa karena maksiat kita, sehingga Allah menjauhkan kebaikan dari kita, menjauhkan rezeki dari kita. Nah, ada satu tempat sebenarnya ingin saya buka hari ini, yang teman-teman semuanya ingin tidak pernah kecewa. Ingin tidak pernah kecewa? Ingin tidak pernah disakiti hatinya? Ingin semua harapannya didapatkan? Ada tempat. Ya, insya Allah siapapun bisa masuk ke situ. Tetapi harus ya login. Pertama loginnya dengan keimanan. Ya, kedua loginnya dengan ketakwaan. Yang ketiga loginnya dengan menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Di mana itu? Hanya di surgalah seseorang akan mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Bahkan dia akan mendapatkan sesuatu di atas ekspektasinya dia. Dia akan mendapatkan sesuatu di atas apa yang dia bayangkan. Allah menyebutkan dalam ayatnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian dalam surga itu akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Di dalam surga. Hanya itulah tempat yang kita tidak akan pernah kecewa. Disitulah tempat yang kita tidak akan pernah sakit hati. Yang disitulah semua harapan kita akan kita dapatkan. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang paling akhir keluar dari surga, keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk berangan-angan, kemudian dia berangan-angan sampai habis semua angan-angannya dan Allah ingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan dan sudah tidak ada lagi kenikmatan yang terbesit di dalam hatinya. Kemudian para hadirin dan hadirat, Allah berkata, wa hadza laka wa asyra amsalha. Ini semuanya lah untuk dirimu dan dilipat dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Ekspektasinya adalah A+. Tetapi yang didapatkan bukan A+, A super mega plus. Yang keindahannya tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, ya, jangan pernah mengeluh dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Karena memang dunia yang Allah uji kita, yang waktunya itu singkat, yang waktunya pendek.
pendek waktu kita di dunia ini. Kalaupun sakit, sakitnya nggak lama. Paling pol sakit 60-70 tahun sakitnya, nggak lama. Allah nggak memberikan beban kepada kita dengan beban yang berat. Makanya bersabarlah untuk menjadi seorang muslim yang baik dengan berbuat baik, berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal, perbuatan-perbuatan kita, keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang terakhir, dengan saya tutup kajian di siang hari ini pada teman-teman semuanya, yaitu hubungan baik kita kepada manusia. Dan hubungan baik kita kepada manusia inilah penjabaran yang panjang, yang lebar. Namun ada dua hadis yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, ada seorang laki-laki yang dia membawa 99 catatan amalan kejelekan. Yang satu amalan kejelekannya itu sejauh mata memandang. Sementara dia punya 99 catatan amalan kejelekan. Yang satunya saja sejauh mata memandang. Kemudian ketika ditimbang, ternyata kejelekannya itu menjadi ringan. Dibandingkan dengan satu bitokoh yang bertuliskan La ilaha illallah. Ya, bitokoh yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Sampai-sampai dia berkata, ya Allah, apa fungsinya bitokoh La ilaha illallah ini dengan banyaknya dosa yang aku lakukan? Apa faidahnya? Apa fungsinya? Taib. Dan ketika ditimbang, subhanallah. Ya, nah ketika seseorang berbuat dosa kepada Allah, maka Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahmat, Allah itu Maha Penyayang. Yang bisa saja dengan kehendaknya Allah maafkan, Allah ampunkan dosa sebanyak itu. Tapi hadis yang kedua, ketika seorang laki-laki datang dengan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dengan beraneka ragam kebaikan, dengan beraneka ragam ketaatan. Akan tetapi dia memukul si fulan, dia memfitnah si fulan, dia berbuat jelek kepada manusia. Sehingga ketika dosanya dia dengan manusia, urusannya itu berat. Ya, urusan yang tidak selesai sampai orang tersebut memaafkannya. Sampai orang tersebut merelakan dari kezaliman yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ya, akhirnya datanglah orang-orang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia telah menzalimi saya, Allah. Ya Allah, dia telah berbuat jahat kepada saya, Allah. Ya Allah, dia telah menyakiti saya, Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan subhanallah, banyaknya orang yang dia zalimi, akhirnya pahala diberikan kepada orang yang dia zalimi, dan kemudian dosa orang yang dia zalimi itu diberikan kepada yang tadinya dia telah membawa kebaikan gunung besar, tapi semuanya hancur, hilang. Karena dia tidak bisa menjaga hubungan baik dia dengan manusia. Kemudian Allah seret dia ke dalam nerakanya Allah. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi introspeksi diri kita untuk menjadi seorang muslim dan menjadi seorang muslimah yang baik. Apakah itu hubungan kita dengan Allah ataukah hubungan kita dengan manusia? Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz, apa agar kita giat dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Baik, pertama, Al-Quran, menuntut ilmu adalah gizi. Adalah makanan yang sehat. Makanan yang akan memberikan nutrisi kepada kita. Namun itu akan dianggap sebagai makanan yang lezat. Itu dianggap sebagai sesuatu yang nikmat. Itu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tergantung bagaimana hati kita yang menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya. Sesungguhnya
Pada itu semuanya ada peringatan bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Baik, kita akan giat dalam mempelajari Al-Quran, kita akan giat dalam menuntut ilmu, selama hati kita bersih, selama hati kita suci. Tapi kalau seandainya hati kita tidak bersih, selama hati kita tidak suci, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya adalah fisik. Ketika fisik kita sakit, ya, maka selezat apapun makanan yang dihidangkan kepada kita, makanan itu tidak akan sanggup melewati tenggorokan kita. Begitu juga ketika hati kita sakit. Maka hati yang sakit itu tidak akan bisa mengelilingi dia dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Maka giat yang paling pertama, bersihkan hati. Sucikan jiwa. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dan paksa hati ini untuk bisa menerima kebaikan. Sebagaimana kita harus memaksa fisik kita untuk bisa masuk dalamnya nutrisi. Baik. Kemudian yang kedua, kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan dan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, keutamaan orang-orang yang menghafal hadis, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, kemudian kita baca bagaimana biografi para ulama terdahulu, para sahabat Nabi SAW, semangat dan giatnya mereka belajar. Ya, sehingga dengan ini semuanya, insya Allah ditambah dengan lingkungan yang baik. Lingkungan yang tempat kita tinggal, teman-teman, circle-nya kita, orang-orang yang mereka semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, maka ini insya Allah akan memotivasi dan mendorong kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, dan semangat untuk menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya wanita bercadar yang sholat di tempat umum karena jauhnya dari masjid? Apakah harus membuka cadar atau harus tetap menggunakan cadar saat melaksanakan sholat? Taib. Secara hukum asal, wanita itu tidak boleh menutup wajahnya ketika dia sholat. Tidak boleh dia menutup wajahnya. Namun kalau seandainya dia tidak mendapatkan masjid, ya kecuali masjid yang terbuka, yang wajahnya itu bisa dilihat oleh kaum laki-laki, maka dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama berfatwa tidak masalah dia untuk memakai cadarnya. Wallahu a'lam. Taib, sudah tidak ada. Taib, terima kasih. Jazakumullah khairan kepada teman-teman semuanya. Taib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.